Pintu depan Onigashima, tepatnya di depan pintu masuk tengkorak raksasa. Terlihat Marco dan Big Mom sedang adu kekuatan. Marco pakai api Phoenix-nya, sedangkan Big Mom dibantu sama Prometheus. Marco, kata Big Mom. Dan Marco menjawab, aku masih tak tahu peranku dalam perang ini, tapi aku tahu pasti betapa berbahayanya dirimu, kata si Marco. Setelah sudah lumayan lama mereka beradu kekuatan, walaupun Big Mom dibantu sih, Big Mom pun malah marah sama si Prometheus karena dia merasa panas. Dasar Big Mom, udah dibantu bukan makasih, malah marah-marah. Api Phoenix-ku ini sangatlah unik yo, ucap Marco dengan nada mengejek. Tap, sialan, beraninya kau, Perospero, habisi dia. Dengan senang hati pun, Perospero langsung ingin menghabisi Marco. Marco pun mulai panik karena dia sudah mulai tersudutkan. Perospero pun mulai mengarahkan busur panahnya ke arah Marco, dan dia berkata, sayang sekali Marco, kini ada mama di pihakku. Sudah sejak lama kau adalah orang yang sangat ingin kubunuh. Sungguh ironis. Ini Perospero pengecut kali. Pas duel 1 lawan 1 sama Marco dia sangat ketakutan kali. Setibanya udah ada mama, wah dia malah berkhianat sama Marco. Tapi ya kita gak boleh kebawa emosi sama Perospero ya guys. Namanya juga bajak laut, emang begitulah sifatnya. Beraninya cuma main curang ya kan. Dan tiba-tiba Mondaba, Monride, buam, Perospero tercampak karena dihantam oleh Carrot dan Wanda. Big Mom pun terkejut. Sulong, katanya. Sedangkan Perospero dia asik kesakitan. Mampus lah kau situ. Dan kemudian Carrot dan Wanda mengambil pose yang mantap. Dan Wanda berkata, jadi dia yang membunuh Pedro? Ya dialah orangnya, jawab Carrot. Dengan penuh belas kasihan, Perospero berkata, si Pedro bodoh itu meledakkan dirinya sendiri. Kenapa malah menyalahkanku? Lalu Carrot berkata, aku tahu pengorbanan Pedro ada kaitannya dengan perang ini. Kalian siapa? Tanya Marco. Dan Carrot menjawab, kau teman Master Nekomamushi, Marco bukan? Betul sekali yoi, jawab Marco. Dan kemudian dengan penuh kepengecutan, Big Mom kabur menjauh dari Marco karena dia telah memiliki cukup kekuatan untuk mengalahkan Marco. Dan dia berkata, menjengkelkan sekali, diacukan saat peperangan. Jangan libatkan aku dengan masalahmu, lakukan semaumu saja. Marco, jika kau ingin membunuhku, lain kali saja, aku sedang tak memiliki banyak jiwa untuk melawanmu saat ini. Lalu Wanda langsung meminta Marco untuk mengejar Big Mom. Sedangkan Perospero biar ditangani oleh mereka berdua. Mendengar itu pun Perospero sangat panik dan tak bisa berkata apa-apa saat Marco hendak mengejar Big Mom. Marco melihat kepanikan yang sedang terjadi. Itu disebabkan karena ulah si Queen yang sudah seenaknya saja membuang benih-benih virus, hingga hampir semua orang yang di lantai tersebut menjadi iblis. Apa-apaan itu? Kata Marco penuh keheranan. Dan scene berpindah di dalam panggung pesta. Tangkap Apo, ucap para pengejar vaksin, dan Joro melepaskan serangannya. 720 pounds konon. Cering! Dan sayangnya serangan itu tidak mengenai Apo, dan Apo berhasil menghindarinya. Sedangkan di sisi lain terlihat anak buah Apo menginginkan vaksin tersebut. Tuan Apo, kita kawan bukan? Kumohon berikan vaksinnya kepada kami. Lalu Apo keringat dingin. Jika aku memberikannya padamu, aku akan dibunuh. Ada banyak orang yang ingin membunuhku. Queen, ini sangat gila. Apo sudah mulai lelah dikejar sama rekan dan lawan. Apo pun mulai menyerang balik. Dam, dua. Dan itu mengakibatkan anak buahnya juga terkena serangan dia. Dan di waktu yang bersamaan, terlihat Joro dan Rex lari menghampiri Apo. Serahkan padaku, ucap Joro. Dan Rex pun ikut-ikutan terlihat marah. Sedangkan Apo, dia merasa dirugikan dan berkata, tunggu, 2 lawan 1 itu tidak adil. Aku ingin membantu Kinemon dan yang lainnya. Melawanmu hanya buang-buang waktu saja. Aku selalu membencimu, sambung Drake. Mendengar itu dia sangat benci dengan 2 orang itu. Apo pun sangat marah, sedangkan Queen yang melihat dari jauh dia berkata, Drake, dasar pengkhianat. Dia berpihak pada musuh. Sesaat dia ditangkap. Sambil memegang daftar buronan, Queen melanjutkan, jadi dia Roronoa Joro. Memang dia terlihat kuat, tapi tak disangka anak juga termasuk dalam kelompok ini. Finn Smoker Jutket. Dan masih di lantai yang sama, kepanikan kepada Brock dan Chopper. Brock yang terkena virus tersebut berkata, kukira aku akan menjadi iblis, tapi ternyata tidak. Dan Chopper menjawab, syukurlah, karena kau tak punya kulit, pembuluh darah, atau suhu tubuh, jadi sama saja kau sudah mati. Di tengah kepanikan mereka berdua, terlihat di sekeliling mereka sangat sibuk melawan para zombie.
Ada yang duar, ada yang kedebam, tapi mereka tidak peduli. Aku sedikit tersinggung, tapi aku juga bersyukur, kata Brock. Setelah putar otak, Chopper pun mulai menemukan solusi dan bilang, virusnya menyebar cepat karena tubuh yang mendingin. Apa itu memungkinkan? Jangan-jangan virus ini... Chopper, kenapa tanganmu? Kata Robin dengan panik. Apa? Aku bahkan tidak sadar. Selesailah sudah, kata Brock melihat dokter terbaik di dunia One Piece terkena virus. Instan gila Green Star. Bang! Serangan Usopp pun berhasil mengenai ulti. Dan tentu saja itu membuat Usopp sangat gembira karena dia sudah bersusah payah mendaratkan serangan tersebut. Namun dengan mudah dan dengan cepat Pequan langsung mengunyah jurus Usopp dengan mudah. Dan itu membuat Usopp terkena mental dan sangat ketakutan. Dengan cepat pun Usopp langsung menyerang balik dengan serangan selanjutnya. Bambu Javelin. Cap cap cap. Tapi sayangnya, serangan tersebut tidak mempan terhadap mereka berdua. Ya iyalah, Usopp pun ada-ada aja. Masa iya dinosaurus dilawan pakai bambu runcing? Udah kayak masa penjajahan aja. Melawan musuh kok pakai bambu runcing? Ada-ada aja. Pequan pun berasa sombong dengan berkata, teknik yang sangat membagongkan. Usopp pun mulai merasa tidak ada gunanya dia hidup di dunia ini. Dan tiba-tiba, Skull Cannon cetak, tik-krak, bam. Usopp terhempas sangat jauh dan kemungkinan besar kepala otaknya Usopp retak parah karena yang seperti kalian tahu, sundulan si ulti itu sangat ampuh. Bahkan saja Luffy yang menggunakan hakiknya bisa terpental cukup jauh. Usopp, kata Nami yang sudah tidak berdaya dengan pose vulgar. Hei kau, tanya ulti kepada Nami. Ya? Jangan bunuh aku menyerah, ampuni aku, kata Nami dengan penuh belas kasihan. Cepat katakan, apa maumu? Aku sekarang sangat marah. Ampun, kata Nami lagi. Kaptenmu, katanya dia akan mengalahkan Tuan Kaido dan menjadi Raja Bajak Laut. Dan tentu saja dengan pengakuan Luffy tersebut, Ulti sangat marah. Walaupun Ulti terlihat sangat songong kepada Kaido, tapi dia masih sangat menghormati Kaido. Namun apa-apaan coba yang dikatakan Nami. Dia malah bilang, maaf, dia itu memang bodoh, jadi mohon jangan menyundulku, kumohon. Kami akan meninggalkan pulau ini. Jika kau menyundulku, aku pasti akan mati. Kalau soal belas kasihan, memang Nami lah nomor satunya ya. Kucing pencuri gitu loh. Lalu Ulti berkata, katakan, kalau kaptenmu tidak akan pernah menjadi Raja Bajak Laut. Ini sih Ulti keras kepala banget ya. Tapi juga bodoh. Masa ya, udah ngancurin pesta besar gitu dan udah ngedubrak abrik Onigashima, tapi balasannya juga omongan gitu doang. Dasar manusia aneh. Kemudian sambil menguncurkan air mata, Nami berkata, baiklah loh, kemana ini Kang Sanji? Naminya lagi nangis kok malah gak dibela. Apaan coba? Katanya dia pria sejati. Aku melindungi semua wanita yang sedang kesulitan. Tapi di saat Mbak Nami kayak gini, malah gak dibantuin dia. Minta dihajar nih Kang Sanji kalau jumpa. Mendengar permintaan Ulti kepada Nami yang sangat sederhana, Usopp dengan tak berdaya dan terkapar hingga mau tewas, dia berkata dalam hati, tenang saja Nami, berbohonglah saja, kita sudah sejauh ini, lakukan saja atau kau akan mati. Namun dengan kesaktian yang tinggi pada Luffy, dan Nami pun mulai berkata dengan penuh rasa ketakutannya, Luffy, dia pasti akan menjadi Raja Bajak Laut. Ini kocak banget gak sih Nami? Walaupun nyawanya udah di ujung tanduk nih, tapi dia tetap ngekeh gitu, gak mau berkhianat lagi sama Luffy. Yaitu kemungkinan karena Nami sudah sangat berhutang budi kali ya sama si Luffy. Mendengar itu pun Ulti sangat marah. Apa? Jadi begitu maumu, hah? Dasar bodoh. Lari, kata Usopp yang mulai sadar dari komanya. Dan sekali lagi Nami dengan penuh rasa ketakutan dan mengucurkan air matanya yang sangat deras, dia berkata, dia pasti akan menjadi... Oh Nami, ucap Tama yang tiba-tiba datang. Dan kemudian Tama memerintahkan singa piaraannya tersebut untuk menggigit. Siut! Dengan seketika pun Ulti tergigit oleh singa tersebut. Melihat Tama datang membawa bala bantuan, tiba-tiba Usopp langsung sadar kembali dan sehat kembali. Dengan penuh kesedihan, cerita pun bersambung.